Selamat sore. Di sini saya akan membuat bagaimana cara tutorial memasas pada bagian belakang, terutama di bagian tungkai atas, bawah, kaki, punggung maupun pinggang. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana tahapan-tahapan memasas yang benar pada pasien. Nah, saya Navita Sari Silalahi, NIM 6243111007 dari kelas PJKRG Stambo 24. Nah, di sini saya akan memulai dengan tungkai atas. Pertama-tama letak lotion, ini kita sapukan. Nah, jadi di tungkai atas ini ada beberapa manipulasi. Yang pertama efrase, yang kedua patrisase, yang ketiga adalah shaking. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara efrase 1, 2, 3. Efrase 1 yaitu memakai berat badan. Pengulangannya 3-5 kali. Nah, di tungkai atas ini memiliki beberapa otot. Yang pertama iliotibial band, hamstring, gluteus maximus yang bagian bokong biasanya, dan terakhir adalah trochanteromere berhentinya. Yang pertama, efrase pertama dilakukan sampai 3-5 kali. 3-5 kali. Nah, selanjutnya efrase kedua. Selanjutnya yaitu efrase ketiga. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari efrase ini. Nah, tujuan dari efrase ini yaitu untuk melancarkan peredaran darah atau siklus darah, khususnya di bagian vena. Nah, selanjutnya adalah saya akan melakukan bagian petrisasi. Nah, petrisasi yang pertama yaitu sebelum itu kita akan melap bagian yang sudah terkena lotion. Dan selanjutnya adalah petrisasi yang pertama. Itu menggunakan cara menekan, diperas, cabut. Selanjutnya selanjutnya sampai 3-5 kali. Dan tangan jangan lepas. Tekan, peras, cabut. Selanjutnya adalah petrisasi kedua, itu dengan cara bergantian. Tangan jangan sampai lepas. Nah, di petrisasi ini tujuannya yaitu untuk meredakan ketegangan pada otot di tungkai atas. Baik. Selanjutnya yaitu dimanipulasi shaking. Nah, di sini kaki pasien tuh harus rileks. Di shaking ini harus memerlukan tenaga yang lumayan ekstra,
untuk menggoncang tungkai atas pasien. Nah, di shaking ini adalah tujuannya yaitu untuk mengurangi kakuan pada otot. Baik, yang selanjutnya yaitu vibrasi pemulangan. Vibrasi 1, 2, dan 3. Pemberhentiannya di trochanter mayor. Iliotibial band, hamstring, gluteus maximus, dan trochanter mayor. Vibrasi kedua. Dilakukan sampai 3-5 kali. Vibrasi ketiga. Nah, yang selanjutnya yaitu di bagian tungkai bawah. Nah, di bagian tungkai bawah ini memiliki 3 manipulasi. Yang pertama, efrase, yang kedua, petrisase, yang ketiga adalah shaking. Nah, saya akan melakukannya di bagian efrase 1, 2, dan 3. Sebelum itu kita harus mengoleskan lotion ke daerah kaki, tungkai bawah. Efrase pertama. Efrase pertama juga dilakukan 3-5 kali. Tangan jangan sampai lepas dari kaki, harus nempel. Nah, sedikit saya jelaskan yaitu di bagian tungkai bawah ini memiliki beberapa otot. Yang pertama adalah Achilles tendon dan gastrocnemius. Ini Achilles tendon, gastrocnemius. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana efrasi kedua. Dilakukan sampai 3-5 kali. Baik, efrasi ketiga. Nah, di sini adalah Achilles tendon dan sampai ke gastrocnemius. Tujuan dari adanya manipulasi efrase ini yaitu untuk melancarkan peredaran darah, terutama di bagian aliran vena. Baik, selanjutnya adalah manipulasi petrisase. Nah, di petrisase ini adalah petrisase 1 dan 2. Caranya adalah menekan, meremas, cabut. Menekan, meremas, cabut. Nah, di sini tangan tidak boleh lepas.
Selanjutnya adalah petrisasi yang kedua, secara bergantian. Tangan tidak boleh lepas. Nah, adanya tujuan manipulasi petrisasi ini yaitu untuk meredakan ketegangan pada otot. Baik, selanjutnya adalah manipulasi shaking. Nah, kaki pasien itu harus rileks. Nah, jadi tujuan dari shaking ini yaitu untuk mengurangi adanya kekakuan pada otot. Caranya adalah naik, turun, naik, dan turun. Supaya otot-otot itu tersebut tidak kaku. Nah, selanjutnya adalah proses evaluasi penutup. Evaluasi 1, 2, dan 3. Evaluasi 1. Saya ulangi, otot di dalam tungkai bawah ini yaitu Achilles tendon, gastrocnemius, Achilles tendon, gastrocnemius, dan kembali lagi ke Achilles tendon. Evaluasi kedua. Pengulangannya 3-5 kali. Evaluasi ketiga. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian kaki, khususnya di telapak kaki. Nah, di sini ada beberapa manipulasi, yaitu yang pertama evaluasi, petrisasi, dan evaluasi penutup. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana evaluasi yang pertama. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana otot-otot yang terdapat di bagian telapak kaki. Nah, di sini ada dua otot. Yang pertama itu adalah plantar fascia dan heel bone. Plantar fascia dan heel bone. Oke, baik, evaluasi pertama dari plantar fascia ke heel bone. Pengulangannya 3-5 kali. Nah, selanjutnya evaluasi kedua dari heel bone ke plantar fascia. Nah, tujuannya evaluasi ini adalah memperlancar sirkulasi darah. Yang akan kembali ke jantung. Baik, selanjutnya adalah manipulasi petrisasi. Nah, manipulasi petrisasinya dibagi menjadi dua gerakan. Yang pertama adalah ini adalah petrisasi yang pertama.
ditekan dan dipijat. Nah, selanjutnya adalah petrisasi yang kedua, adalah menggerus. Nah, di petrisasi ini tujuannya yaitu mengurangi ketegangan pada otot telapak kaki. Selanjutnya adalah evaluasi penutup. Evaluasi pertama, pengulangan 3-5 kali. Evaluasi kedua, baik, di sini selanjutnya saya akan massage bagian punggung, pinggang. Nah, di sini terdapat manipulasi. Yang pertama adalah evaluasi pertama dan kedua. Pertama diratain dulu lotionnya ke bagian tubuh pasien. Nah, selanjutnya evaluasi pertama. Pengulangannya 3-5 kali. Evaluasi kedua. Nah, baik, di evaluasi 1 dan 2 ini adalah tujuannya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, di dalam manipulasi evaluasi ini, di bagian punggung terdapat beberapa otot. Yang pertama adalah trapezius, deltoid, triceps, dan latissimus dorsi, infraspinatus di bagian punggung. Ini selama dilakukan 3-5 kali. Baik, yang selanjutnya adalah manipulasi friction. Nah, friction ini bisa dilakukan 3-5 kali ke punggung pasien. Caranya yaitu tangan memutar-mutar di bagian punggung pasien. Gerakan memutar. Nah, dilakukan 3-5 kali. Nah, friction ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung. Nah, selanjutnya yaitu manipulasi skin rolling. Nah, di skin rolling ini manipulasinya bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan bisa dilakukan selama 3-5 kali.
gerakan. Nah, selanjutnya adalah manipulasi tapotemen. Nah, tapotemen ini terdiri dari 3 gerakan, yaitu beating, clapping, dan hacking. Nah, saya contohkan di bagian beating. Dilakukan sampai 3-5 kali. Nah, selanjutnya yaitu clapping. Sama 3-5 kali. Baik, selanjutnya yaitu hacking. Dia terasa bisa lebih agak pedih, agak perih, terasa di tubuh. Nah, jadi tapotemen ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung. Nah, selanjutnya yaitu adalah manipulasi Walton. Nah, di mana Walton ini bertujuan untuk mengambil sisa-sisa pembakaran pada otot dan darah menuju ke jantung. Nah, cara pengerjaan Walton yaitu kita dari ujung ke ujung membentuk persegi. Lakukan sebanyak 3-5 kali. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke frase variasi. Saya berikan contohnya. Pengulangannya sampai 3-5 kali. Nah, selanjutnya itu masuk ke pinggang. Contoh gerakannya. Baik. Nah, selanjutnya yaitu frase penutup. Frase 1 dan 2. Kita ratakan motionnya. Masuk frase pertama. Latissimus dorsi, trapezius, deltoid. Kembali ke latissimus dorsi. Frase kedua. Baik, pengulangan bisa sampai 3-5 kali. Baik, di sini saya sudah mempraktekkan di tubuh pasien di bagian tungkai atas, tungkai bawah, kaki, di bagian telapak kaki, punggung, serta pun pinggang. Nah, di sini saya sudah menjelaskan
bagaimana tujuan dalam manipulasi tersebut yang saya lakukan, dan menyebutkan bagaimana sih yang terdapat otot-otot pada tungkai atas, tungkai bawah, kaki, telapak kaki, punggung maupun pinggang. Nah, semoga yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.